Selamat pagi adik-adik, kembali lagi di ibadah kelas remaja yang pada pagi hari ini ditemani sama kakak-kakak dari komplek Angkasa Dwikora. Oke, sebelum kita mulai ibadahnya pada pagi hari ini, kita mau sama-sama puji Tuhan, kita mau angkat pujian bagai Raja Wali. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami, anak-anak kelas remaja, sehingga kami dapat beribadah walaupun hanya dari rumah kami masing-masing pada pagi hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah ini, Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar kami dapat beribadah dengan baik, dan firman Tuhan yang akan didengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari nantinya. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman pra remaja. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga penuh sukacita ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang baptisan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu yuk. Kita mau satu dalam doa.
Bapa yang bertata dalam kerajaan surga mulia, saat ini kami anak-anak-Mu kelas remaja mengucap syukur kalau hari ini Tuhan boleh berikan kami kesehatan, kekuatan, juga nafas kehidupan. Dan saat ini kami bisa bersama-sama berkumpul untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, bimbing kami, sertai kami, urapi kami, sehingga apapun yang kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan, dan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah teman-teman kelas remaja, sebelum kita belajar tentang baptisan, kita mau sama-sama buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 40. Judul perikopnya adalah Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kakak akan membacakannya untuk kalian semua. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan, Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keludi depan orang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumnya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Seperti nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberikan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus dan ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah, teman-teman, demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, kalian pasti sudah tidak asing lagi mendengar kata baptisan. Nah, kalian sudah pernah dibaptis atau belum?
Baptisan ada dua macam, yaitu baptisan anak dan dewasa. Sebelum seseorang menerima baptisan dewasa nanti, dia perlu mengikuti katekisasi. Apa itu katekisasi, Kak? Katekisasi adalah pembekalan yang diberikan kepada setiap orang yang ingin mengenal Tuhan Yesus untuk bertumbuh imannya. Jadi, bagi kalian yang sudah memasuki SMA, penting nih untuk pertanyaan ke papa, mama, wali kalian, apakah sudah cukup umur untuk mengikuti katekisasi atau belum? Nah, kisah baptisan yang diceritakan dalam Alkitab, salah satunya terdapat dalam Kisah Para Rasul yang tadi kakak bacakan. Pertemuan Filipus dengan Sida-Sida dari Ethiopia, atau seorang tokoh dalam Alkitab Perjanjian Baru, merupakan bagian dari perjalanan misi Filipus yang kedua. Pada perjalanan misi yang pertama, Filipus mengunjungi Samaria dan Tuhan berkenan memberkati pelayanannya di sana. Sida-Sida dipekerjakan di istana-istana di dunia timur sebagai pejabat yang berkedudukan tinggi. Sida-Sida ini bukan orang yang takut akan Allah, atau setelah meyakini kebenaran Yudaisme, selaku Sida-Sida, dia tidak pernah dapat menjadi anggota umat Allah Perjanjian Lama, yaitu ada di Ulangan 23 ayat yang pertama. Tapi orang-orang semacam ini harus menerima Injil. Nah, Filipus dipanggil malaikat Tuhan agar pergi ke jalan dari Yerusalem ke Gaza, dan di sana ia bertemu Sida-Sida dari Ethiopia. Ia datang ke Yerusalem untuk beribadah. Sida-Sida tersebut sedang duduk di kendaraannya sambil membaca kitab Yesaya. Banyak orang tidak membawa kitab sucinya kalau bepergian, apalagi membacanya dalam perjalanan. Tetapi orang ini membaca kitab suci dalam perjalanan. Kerinduannya akan kitab suci adalah sesuatu yang perlu kita tiru. Orang-orang zaman dahulu biasanya membaca kitab dengan keras. Dan Filipus mendengar Sida-Sida itu membaca dari kitab Yesaya. Filipus berkata kepada dia, "Apakah kau memahami yang kau baca?" Dia berkata tidak memahaminya dengan menjawab, "Bagaimana dapat aku pahami jika aku tidak punya guru untuk mengajariku?" Dan Filipus bersedia menjelaskannya. Filipus menunjukkan kepada Sida-Sida itu bahwa nas tersebut adalah nubuat tentang Yesus. Sekalipun Sida-Sida tersebut adalah seorang pejabat, tetapi dia mempunyai kerendahan hati yang ditunjukkan dengan mau mengakui bahwa dia tidak mengerti dan tidak malu diajar orang lain yang bahkan tidak kenal. Penjelasan Filipus membuat Sida-Sida itu percaya kepada Yesus, dan dia minta dibaptis oleh Filipus. Mereka pun pergi ke tempat berair dan Filipus membaptisnya. Lalu Filipus dilarikan oleh Roh Tuhan dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Ada perubahan yang terjadi, yaitu dia melanjutkan perjalanan dengan sukacita. Nah, teman-teman, apakah kalian pernah melihat baptisan di gereja atau mengalami sendiri baptisan waktu masih anak-anak? Mungkin akan muncul pertanyaan kepada seseorang, "Mengapa harus dibaptis ya?" Itu pertanyaan yang bagus. Kalian harus tahu hal-hal penting mengenai baptisan. Yang pertama, baptisan kudus merupakan titah Tuhan sendiri, yakni, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Tuhan Yesus memerintahkan kepada orang percaya untuk dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi, baptisan merupakan perintah Tuhan sendiri, bukan semata-mata keinginan gereja ya. Kata baptis berasal dari kata Yunani, baptizo,
yang artinya membasahi atau menyelamkan ke dalam air. Orang yang dibaptiskan dengan air, baik diselamkan atau dipercik dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berarti orang itu dihisapkan atau bersatu ke dalam karya penyelamatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua, baptisan merupakan tanda iman seseorang untuk menerima panggilan kasih karunia Allah, yakni keselamatan kekal. Tanpa iman, baptisan tidak bermakna. Iman adalah tindakan manusia, sedang baptisan adalah tindakan Allah. Baptisan sendiri tidak berkuasa untuk memberikan keselamatan. Baptisan adalah untuk menyatukan orang beriman dengan Tuhan dan dengan tubuhnya. Tuhanlah yang berbuat dengan perantara baptisan. Atas dasar iman, orang yang menerima baptisan itu. Jadi penting bagi seseorang yang akan menerima baptisan dewasa memiliki iman kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan baptisan anak, Kak? Nah, anak-anak yang dibaptis mungkin belum mengerti, tetapi iman orang tuanya yang menjadi dasar baptisannya. Maka tugas orang tua mengajarkan iman tersebut kepada anak-anaknya, supaya saat dia dewasa dengan imannya sendiri, dia mengaku percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, baptisan juga sebagai tanda orang menerima panggilan hidup baru. Karena ketika orang dibaptis secara simbol, orang itu telah ditenggelamkan di dalam dosa dan dibangkitkan ke dalam hidup baru. Orang yang sudah dibaptis berarti dia mau melakukan pembaharuan hidup, karena hidupnya sekarang sudah baru dan bersatu dalam perjanjian dengan Allah. Sebagai praremaja, kalian diajak memelihara iman percaya kepada Tuhan untuk mempersiapkan diri dibaptis atau disidi bagi yang sudah dibaptis anak. Keinginan untuk dibaptis atau sidi harus lahir dari kesadaran sendiri, bukan karena paksaan. Karena setelah dibaptis, kita memiliki tanggung jawab untuk hidup baru dalam Tuhan. Kerinduan kepada Tuhan mulai dengan suka membaca Alkitab. Kalian bisa membuat jadwal 15 atau 30 menit setiap hari untuk membaca Alkitab dan bersekutu bersama teman-teman di rumah Tuhan. Karena para remaja perlu memprioritaskan waktu untuk Tuhan dan firman-Nya, baik dalam ibadah minggu atau setiap hari dalam saat teduh pribadi. Jangan mengabaikan firman Tuhan, karena itu akan menuntun kita berjalan bersama Tuhan senantiasa. Nah, teman-teman, hari ini kita telah belajar tentang baptisan. Baptisan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seorang Kristen. Baptisan adalah ritual orang beriman yang memberi kita kesadaran bahwa diri kita yang lama penuh dosa dilahirkan kembali dalam kemuliaan yang indah, kemuliaan Tuhan Yesus. Baptisan hal wajib bagi orang percaya. Dibaptis menandakan jika seseorang telah mengakui dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat dan mempercayakan hidup ke tangan-Nya. Pembaptisan menunjukkan bahwa seseorang telah benar-benar menerima Injil, keselamatan yang telah dibagikan oleh orang-orang percaya untuk menanggapi perintah-perintah Tuhan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya tidak akan diselamatkan. Percaya dan dibaptis ini tidak dapat dipisahkan. Setelah dibaptis, kalian harus memiliki iman yang percaya kepada Tuhan. Setelah percaya dengan kerendahan hati, kita menyerahkan diri kita untuk dibaptis. Dibaptis menandakan bahwa hidup kita seturut dengan Tuhan. Nah, setelah kalian mengetahui arti baptisan dan hal apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum dibaptis, mulai dari sekarang kalian mempersiapkan diri ya.
Kalian bisa mulai dari melakukan saat teduh dan membaca Alkitab setiap hari. Tidak perlu lama-lama, yang penting konsisten dilakukan setiap hari, supaya iman kalian selalu bertumbuh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Jangan lupa setelah ini kerjakan aktivitasnya ya, dikumpulkan ke kakak kelasnya masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sunday, bye.